Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa la ilaha illa huwa sayyidina wa habibina rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyati wa alihi wa mu'allimina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa sallallahu wa adib hadha nabi sayyidina wa sallallahu wa sallam ونفعنا في الدين والدنيا ونافعنا وعلى برنية صلى وعلى كل ونبي صلى الله عليه وسلم بالنية القبول وتمام كل صور ومقبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Bismillah. Wassalatu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. At-targhibu fil wafa bil ahdi wal wa'di. Ini anjuran untuk tepat janji dan membahas tentang janji. Wa fi ada'il amanah, dan juga membahas tentang bagaimana melaksanakan amanah. Wa tarhib minal ghadab wal ghadar wal khiyanah, dan ancaman dari marah dan khianat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa awfu bil ahdi, tepati janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu mas'ula, akan ditanya di hari kiamat.
Janji dengan makhluk berjanji, kalau janji dengan Allah Ta'ala ya bernazar. Kan nazar itu nama lain dari janji. Kalau dengan makhluk kita sebut janji, tapi kalau dengan Allah Ta'ala kita sebut nazar. Maka itu wajib dilaksanakan. Kecuali nazar itu sifatnya buruk, maka bukan wajib dilaksanakan, tapi justru disunahkan dibatalkan. Kalau nazarnya kada baik, aku apabila anakku lulus sekolah, apabila lulus misalnya tes ini tes itu, aku berenang Sungai Mahakam pokoknya tanpa pelampung, menyeberang sungai. Pas lulus maka bernazar. Kayak apa nih kira-kira? Maka kalau nazar itu kada baik, jangan dilakukan, justru disunahkan untuk dibatalkan. Tapi kalau nazar itu baik, maka wajib hukumnya dikerjakan. Maka kalau ada sesuatu itu biasanya bernazar lakas kabul. Cuma bisa kada ingat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, sempurnakanlah al uqud, perjanjian ya, perjanjian yang betul-betul diikat, sempurnakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Satu mat lagi pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang mana pian pilih? Maka ujar Al-Quran, Allah Ta'ala memerintahkan kamu untuk melaksanakan amanah kepada ahlinya atau memberikan amanah kepada ahlinya. Berarti memilih itu jangan karena oh ini parak dengan aku, jangan. Oh ini nih, misalnya kawan dulu sekolah, jangan. Keluarga kah, kawan kah, nang parahnya lagi nih berbagi-bagi duit semalam di sini. Nah, parah itu. Jadi memilihnya bukan karena embel-embel apapun, tetapi memang murni karena melihat bagaimana sepak terjangnya. Wa an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in manu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Kata Nabi, kalau kamu mau menjamin 6 perkara untukku, artinya Nabi bilang kalau kamu mau berjanji menjaga 6 hal dan memang kamu berjanji dengan aku untuk menjaga 6 hal ini, maka aku yang jamin kamu surga, ya Nabi. Jadi jar Nabi, siapa yang berani menjamin 6 perkara untukku, artinya mau berjanji setia dengan aku nih, kada ingkar janji dengan aku 6 perkara ini, siapa yang berani, siapa yang mau menaruh jaminannya dengan aku 6 perkara ini, aku yang jaminnya masuk surga. Apa 6 perkara nih? Usduqu idza haddastum. Usduqu idza haddastum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Siapa nang bujur-bujur berjanji, kada mau berdusta, janji dengan Nabi, Nabi nang menjaminnya masuk surga. Menjaga omongan, jangan dusta. Pertama, wa'afu idza wa'adtum, dan engkau menunaikan janji apabila kalian berjanji. Amunnya berjanji, tepat janji. Berjanji hari ini, datangi esok. Berjanji karena isuk, datangi isuk. Kenapa pian ini isuk aja kan ulun badah isuk memang. Setiap datang ke sini isuk. Oh datang lagi isuk. Emang isuk jawabannya. Nah, itu kada ingkarnya. Kada tepat janji.
Wa adu idza tumintum, dan kamu menunaikan apabila kamu dipercaya kamu amanah. Wa fadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Ya, artinya tidak boleh melakukan perkara-perkara yang haram. Ya, termasuk onani hukumnya haram. Hukumnya bebinian pun sama, masturbasi hukumnya haram. Mengeluarkan seorang, mengeluarkan sendiri, karena di hari kiamat ada orang nang tangannya hamil sebelah, gendut sebelah tangannya. Kenapa? Ternyata tangan itu pernah melakukan dan dia tidak bertobat dan sering melakukan onani. Ya, onani, mengeluarkan air sperma dengan tangan, maka tangannya hamil di hari kiamat. Ketahuan orang karena hari di dunia pengocokan ya orang. Ya. Tapi bang kayak apa kalau bini halangan? Ya, bini halangan, maka sekali halangan awas. Yang ia lagi nih bini nipas, sebulan lebih nipas. Kalau bini halangan, bini nipas, maka tetap diharamkan juga onani itu, tapi dengan tangan seorang. Kalau dengan tangan bini hukumnya boleh dengan tangan, dan bini harus mau itu, karena apabila tidak dikeluarkan maka syahwat itu akan liar. Apabila syahwat itu liar maka mata pun menjadi liar, lihat sana lihat sini. Apabila mata yang liar tadi sudah kenyang dengan nafsu syahwatnya, maka di bawah itu kada terkontrol lagi. Maka si bini wajib apabila suami minta inya mengeluarkan punya lakinya, apabila bininya kada kawa dipakai. Apabila pesawat hendak landing, lapangan rupanya basah, ya kada kawa landing pesawat, maka bini yang mengeluarkan. Nah, yang bujang-bujang hati-hati, yang kekanakan hati-hati. Kalau kamu menjaga kemaluan kamu, kan gitu bahasanya, maka Nabi jamin sorga. Ya, menjaga kemaluan. Ya, tadi diantaranya menjaga kemaluan apa tadi? Jangan mengeluarkan sperma dengan sengaja. Ya, haram hukumnya. Haram. Dan apabila bini halangan kada kawa keluar dengan cara yang tepat, maka tangan bini menjadi halal buat mengeluarkan itu. Kalau laki kada boleh tetap. Ya. Wa'addu absarakum, dan kalian menjaga wa'addu absarakum, dan menjaga pandangan kalian. Wa kufu aidiyakum, dan menahan tangan-tangan kalian. Nah, menahan tangan kalian nih hari ini terpakai benar hadis ini. Bukan dulu terpakai, cuma sekarang lebih terpakai lagi, karena sekarang itu hampir setiap orang itu punya sosial media. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, maka jangan mengolah mudarat. Jangan share berita kalau kita pun kada tahu kepastiannya. Jangan mengolah status-status yang kira-kira mengolah orang banyak sakit hati. Ya, sosial media. Siapa yang menjaga tangan-tangannya, maka Nabi menjamin inya masuk surga. Nabi nang menjamin 6 perkara tadilah. Yang pertama, apa yang pertama? Berkata jujur. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, menunaikan amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menjaga pandangan. Dan yang kelima adalah menahan tangan. Ya, menahan tangan. Jangan menzolimi orang. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin minal ard tuwiqahu
min sab'i ardin rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Dari Sayyidah Aisyah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa ujar Nabi? Siapa yang menzolimi, siapa yang berbuat zolim hanya dengan sejengkal ini sekilan tanah, maka akan dikalungkan tanah itu nanti 7 lapis bumi di hari kiamat buat dinya aja. Patok bergeser, maka semeter bergeser. Nabi memadahkan siapa nang menzolimi 1 jengkal 1 kilan aja, maka di hari kiamat tanah itu akan dikalungkan dengan dinya, ya, dikalungkan dengan dinya. Artinya tersiksalah hidupnya di hari kiamat, tidak bebaslah rohaninya di hari kiamat, tergadailah dia dari masuk surga. Kenapa? Sangkut. Apalagi sekapling tanah orang dijual. Nah, hati-hati urusan tanah ini. Lebih baik tanah tekakat sedikit daripada mengangkat tanah orang sedikit, ya. Apalagi wah ini berharga tanah. Lain orang tuh memang diberinya kata bapak, orang tuh kadang memang dihibahkannya. Ya biasanya orang-orang besar tuh kayak bos-bos kanal tuh kadangnya kadang mau repot tanah itu diluruskannya aja, nah luruskannya, yang kencong-kencong sedikit tuh dibiarkannya aja untuk warga. Nah itu kan nggak apa, asal minta halal aja mau tetamu. Ya. Tapi siapa yang berbuat zalim hanya sejengkal jari saja dari tanah orang diserobot, maka 7 lapis bumi akan dikalungkan kepada dia. Paling banyak kasus tuh tanah terlapis-lapis. Kalau kada sengaja ya lain kisah. Aku nukar juga aja. Sebetulnya nukar juga. Yang kena itu apabila tahu tanah orang loh disuratinya. Nah, itu karena kalau kada tahu lain kisah. Ya, amunnya kada tahu pas tahu. Kada tahu nih, sudah 10 tahun ke depan ketika hendak bangun baru tahu. Rupanya seorang ada surat, inya ada surat. Kayak apa kira-kira betutuhaan surat lagi. Ya. Ada nang 3 lapis tanah tuh bisi. Ya. Ya, hati-hati. Artinya tuh di zaman Nabi tuh nang bumi masih luas, orangnya sedikit, ya Nabi masih mengancam itu. Kenapa? Karena Nabi tahu di akhir zaman ini tanah semakin mahal. Tahu kok mungkin orang bahari tanah sekilan tuh kada berharga. Jangankan di zaman Nabi, zaman pedatuan kita aja mungkin sekilan tuh ada harganya. Tapi kenapa Nabi di zaman Nabi nang ribuan tahun lalu Nabi mengatakan sejengkal saja, sekilan saja? Karena Nabi tahu di akhir zaman ini tanah ini bujur-bujur mahal. Ada terasa tuh. Yang uniknya tuh karena tetangga paling pertama mengambil semeter, merasa tanahnya diambil, geser juga ke samping semeter. Nah ini ambil juga. Rupanya nang di ujung sana dizalimi orang juga, mengambil ke kanan. Akhirnya nang tengah-tengah ini habis. Nang sebelah kanan mengambil, sebelah kiri mengambil. Makanya memasang patok itu bagus, itu dianjurkan berarti dalam fikih, karena sadud dariah untuk menghindari cekcok. Ya, pasangi patok, asal jangan matoki tanah orang aja. Nih setelah ini bahasannya sama dengan yang di kitabnya sebutingnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian menjadi sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan
yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang sukses dalam pandangan agama kita bukan ternilai dari dunianya, tapi ternilai dari bagaimana ini bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, menghindarkan orang lain dari berbuat kemungkaran. Itu yang paling beruntung di hari kiamat. Makanya kan ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baiknya manusia itu yang bermanfaat buat manusia yang lain. Makanya kalau kita berbicara tentang harga diri, terlalu murah harga diri itu apabila memikirkan diri sendiri, ya, tapi tidak memikirkan kepentingan orang banyak. Wa qala ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ini Allah Ta'ala menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah. Siapa yang didakwahi ini? Fir'aun. Lalu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa dengan Nabi Harun yang berdengsanak. Ujar Allah Ta'ala, Musa, Harun, sana kamu berdakwah kepada Fir'aun, tapi katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut, barangkali dia mau menjadi sadar atau nanti dia akan takut kepada Allah dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi berdakwah itu dengan lemah lembut tapi tidak menghilangi ketegasan, ya, tegas beda dengan kasar. Orang sekarang itu amun ada penceramah buku ciak lalu menyambat kata-kata kasar, wah orang ini tegas jar. Bukan tegas, itu kasar. Tegas itu tidak perlu keras, tetapi punya prinsip yang jelas dan kuat, itu tegas. Jadi ada Harun Ar-Rasyid kah? Kalau kada salah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kan rancak ngarannya diimbaikan dengan siapa? Dengan Abu Nawas. Iya, ya loh. Abu Nawas tuh kisah nyata memang. Abu Nawas itu dulu penyair, dan penyairnya ketujuh memuji-muji pemerintah. Jadi pemerintah Bahar itu ketujuh menyewa-nyewa tukang syair untuk memuji-muji. Sampai di zaman kita pun terkadang nang kerajaan Kutai terakhir, kerajaan nang kayak kerajaan Banjar, nang di zaman kerajaan itu sudah masih ada tradisi puji-pujian tuh. Makanya ada buku sejarah Kutai itu yang Tuha itu, Salasilah Kutai. Itu isinya pujian kepada raja-raja. Ya, memang ditulis orang Banjar yang menulis. Ya, dipuji raja semua kebaikannya. Ya, kayak memuji-muji. Nah, itu tradisi dari zaman Bahari. Termasuk Abu Nawas itu yang memuji-muji raja, tapi ujungnya taubat. Wali besar. Termasuk syairnya Abu Nawas itu, Ilahi lastunil firdaw si ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir Zunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Itu syair Abu Nawas yang mengarang. Ilahi lastul firdausi ahla, ya Allah, ulun ini kada cocok masuk surga, apalagi surga Firdaus, kada pantas. Wala aqwala naril jahimi, cuma kada tahan juga di neraka. Masuk surga kada pantas, masuk neraka kada tahan, kada kuat. Nah, ya, dimana kalau gitu diam di pelataran surga aja. Itu syair Abu Nawas. Ya. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya Allah berikan aku taubat dan ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sungguhnya engkau ya Allah maha memberikan pengampunan
dosa. Nawas tuh sejaman dengan Harun Ar-Rasyid. Nah, Harun Ar-Rasyid ini pernah dulu diceramahi dengan keras. Ini penceramahan ini keras, kata-kata yang tidak pantas diucapkan di hadapan Harun Ar-Rasyid. Orang tuh lalu dipanggil dengan Harun Ar-Rasyid, ya, kesini dulu, dipanggil. Lalu Harun Ar-Rasyid yang memberikan nasihat di baliknya. Dan Harun Ar-Rasyid, kenapa kamu keras? Allah Ta'ala pernah mengirim utusan yang jauh lebih baik daripada kamu, dan diutus kepada orang yang lebih buruk daripada aku. Maksudnya siapa? Utusan yang lebih baik daripada kamu pendakwah ini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nyata Nabi, tidak ada yang menandingi Nabi ya, wali bagaimanapun kadang-kadang melangkahi makom Nabi. Dan Nabi itu pun diutus kepada orang yang lebih bejat daripada aku. Siapa? Fir'aun. Tapi itu pun dalam Quran Allah masih mengatakan, wahai Musa dan Harun, berkatalah, berdakwalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, barangkali dia mau sadar dan barangkali dia mau takut kepada Allah. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk lemah lembut ya. Nang lemah lembut aja bisa kada diterima, apalagi disalah-salahkan, dibungul-bungulkan tengah masyarakat, kada mau menerima dakwah macam itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Dan dengan rahmat Allah kamu mampu bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jika kamu bersikap keras, hati keras, maka tentu orang-orang di sekitar kamu dia akan lari dengan kamu. Artinya kesuksesan dakwah Nabi itu dengan lemah lembut. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dengan lemah lembut. Nah, sudah kita bahas sebenarnya pada pertemuan yang lalu. Ini hadisnya kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim wa Ahmad wal arba'ah. Wa an Abi Bakar radhiyallahu an qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, kamu wajib menjaga diri kamu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kamu orang yang tersesat apabila kamu sudah memberikan mereka petunjuk. Artinya kalau sudah dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali, biarkan saja, maka tidak ditanya lagi. Tapi kalau kita tidak bertindak, kita akan ditanya. Kenapa maka tetangga ikam bisa menjadi pengedar ikam tahu lalu ikam berdiam saja? Inya nang berjualan, kita yang kena. Kenapa ikam tahu kawan sekerja ikam mau mencuri, korupsi lalu ikam berdiam aja? Ditanya, akan memudaratkan. Tapi kata Quran, kamu tenang aja, tidak akan terjadi masalah, tidak akan bahaya dengan orang yang sesat apabila kamu sudah memberikan petunjuk. Artinya kalau kamu belum berikan petunjuk, maka bahayanya orang tersebut akan sangkut juga di kita. Al-Maidah ayat 105. Al-Maidah-nya yang terkenal ayat 51. Wa ujar Abu Bakar, kamu baca ndak ayat ini gitu. Wa ini sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, innan nas idza ra'au zalima falam yahudu ala yadi aw syaka ayyu ammahumullahu bi uqubati min indi. Sungguhnya manusia apabila dia melihat kezaliman lalu dia tidak bertindak dengan tangannya, maka hampir-hampir azab Allah itu kena, mengumumi, semuanya kena min indihi, dari sisi Allah Ta'ala.
Nah, dalam riwayat yang lain, kalau kezoliman sudah tersebar lalu dia tidak mau bertindak, lalu ketika sudah parah, lalu hendak mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah baiki pang negeri kami ini, ya Allah baiki pang keadaan kami ini, maka tidak lagi dikabulkan. Sudah terlanjur, nasi sudah menjadi kayak apa, memperbaiki butuh waktu yang lama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit lagi kita membaca Risalatul Mu'awanah. Ulun hendak umpat rapat kada nyaman diundang di ada undangannya pian lah. Kadada. Disuruh itu sebagian ada diundang sama parak-parak situ. Hanya Haji Junaidinya datang pagi tadi. Turun ulakai cuma terlambat ya ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ujar Imam Haddad kan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu itu, kamu ini adalah pemimpin Jarsidin, dan kamu ini memimpin dua kelompok, ada rakyat yang khusus, ada rakyat yang umum. Jadi kamu memimpin rakyat, kamu punya rakyat. Rakyat itu bahasa Arab, ra'iyah, rakyat, ra'iyat. Lalu dipindah ke bahasa Indonesia menjadi rakyat, bahasa serapan. Jadi kamu itu adalah pemimpin, kamu memiliki tanggung jawab kepada rakyatmu yang khusus dan yang umum. Yang khusus itu ya anggota badan yang 7. Lisan, penglihatan, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Ini adalah rakyat yang khusus. Rakyat khusus kita tuh ya ini. Kita tulak ke majelis, kaki dan tangan yang main. Kita kemana-mana, kita begawi, kita selalu diiringi dengan rakyat ini. Mana rajanya? Hati ya kita nih bang, sudah yang matur karena kita nang bisi hati. Itu rakyat nanti akan ditanya satu persatu bagaimana perilaku kamu terhadap rakyatmu. Lalu ujar Imam Haddad kemarin, setiap anggota badan itu secara naluriah dia akan protes apabila kita pakai untuk maksiat. Tangannya hendak mengambil hak yang bukan milik kita, maka tangannya pasti bergetar sampai ke hati. Lalu hati membisik-bisikkan, jangan. Tapi mungkin kepepet, ya itu. Mungkin kemaluannya berkata, jangan, ini haram. Tapi karena nafsunya terlalu kuat, maka kalahlah. Karena tangan, kemaluan, kaki, semua yang 7 ini akan berhadapan dengan Allah. Lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, ulun sudah tahan ini orang, tapi orang ini kada mau ditahan. Ini lebih mengedepankan nafsunya daripada akalnya. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah, semua ini akan menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ditutup hari ini mulut-mulut ya, hari kiamat. Maka berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka dengan apa yang mereka lakukan, tanggung jawab. Dan tangan-tangan, kaki, penglihatan, pendengaran, lisan, ini nikmat dari Allah yang dititipkan pada kita. Apabila nikmat-nikmat itu kita tukar fungsinya, yang harusnya lidah untuk berzikir, untuk memberikan nasihat, untuk berkata yang baik, tangan untuk membantu orang, kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik, lalu kita ubah fungsinya, kita pakai yang buruk, maka kita telah merubah nikmat yang awalnya adalah nikmat menjadi kufur nikmat. Nah itu kufur nikmat namanya.
itu rakyat yang khusus. Nah, yang kita bahas sekarang adalah rakyat yang umum. Wa a'inni bi ra'iyatikal ammah. Yang aku maksud rakyatmu yang umum itu apa? Man ja'alallahu laka alaihi wilayatan. Man ja'alallahu laka alaihi wilayatan min waladin wa zaujatin wa mamlukin fa kullu haula min ra'iyatika. Yang aku maksud rakyat umum yang kamu pimpin itu adalah setiap orang yang Allah jadikan berada di bawah kekuasaan kamu. Anak, bini, budak, barang-barang kita, kendaraan kita, harta kita. Fakullu haula min ra'iyatik, maka seluruhnya itu, semuanya mereka itu adalah bagian dari rakyat kamu. Itunya. Wal wajibu alaika irsyaduhum ilal qiyam. Wajiblah kamu memberikan petunjuk kepada mereka untuk menegakkan bima faradallahu alaihim min ta'atih, apa yang Allah fardukan atas mereka dari bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau anak itu sudah 7 tahun, 8 tahun, maka disuruh sudah sembahyang. Kalau 10 tahun belum lagi sembahyang, maka dipukul. Kalau sudah 12 tahun, 15 tahun sudah sembahyang, lain dipukul lagi, dipangkum. Tapi pernahkah Nabi memukul? Kada pernah. Kenapa Nabi memerintahkan apa yang tidak pernah dilakukan? Itu kan rasanya tidak mungkin. Karena Nabi apabila memerintahkan, Nabi sudah pernah melakukan. Berarti makna pukul itu tidak hanya sekedar pukulan tangan. Pukulan tangan itu boleh selama tidak menyakiti dan tidak di bagian wajah. Anu ulun khilaf jarak lain, kisah khilaf itu maka lah kasih bertaubat ya. Kayak guru ulun anak sidin cucur sidin pakai obat nyamuk, ada sembahyang, tapi habis itu kedewani lagi ada sembahyang, kada perlu disuruh-suruh lagi. Kalau kada wah, kalau kada cucur lagi pakai obat nyamuk ya. Kenapa masih kanak-kanak? Apabila anak-anak itu disuruh, maka Tuhannya kada perlu lagi nya diatur. Masa pembentukan sudah. Kayak kembar nih. Ya, udah perhatikan. Halus. So, bawa ke masjid. Sudah nang Tuhan ini kada perlu lagi dakuitan manu tulak sorang karena dibiasakan. Seperti ujar ulama tuh Syekh siapa? Umar Al-Baraji kah? Akhlak Libanin tuh. Anak-anak itu bagaikan tanaman. Sebengkok-bengkoknya inya lagi halus, luruskan aja, inya lurus kena. Tapi kalau sudah tua bagaikan pohon yang ganal, sudah bengkok, coba luruskan. Kalau kada kita yang sakit atau ini yang patah. Ya. Maka suruh. Bini iya juga, karena bini rakyat kita juga. Anak rakyat kita juga, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa ikam aja yang soleh tapi bini kada? Kenapa ikam aja yang tulak pengajian, ikam aja yang tulak beribadah, tapi anak kada pernah diajarkan? Anak dan bini akan menuntut balas di hari kiamat. Ya Allah, ulun ini bahari kada taat kepada pian di dunia karena kada pernah diajarkan. Mama abah tuh sibuk aja masing-masing, pengajian ulun kada pernah diajarkan. Jadi ulun kada sembahyang, ulun kada puasa. Ini bukan hanya ulun tapi ada andil kuitan. Maka dipanggillah orang tuanya. Betulkah begitu? Betul. Maka menuntut balas tertukarlah di hari kiamat. Ya. Wa ma harrama alaihim min maksiyati, dan juga wajib bagi kamu wahai kepala rumah tangga menjaga mereka dari perbuatan yang Allah haramkan dari bentuk maksiat kepada Allah. Wahdar antusamahahum fitarki wajibin awir tikabi muharramin. Hati-hati
hati-hati bersikap toleran kepada mereka lemah ya. Hati maksudnya tuh dibiarkan aja di dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram ya. Jangan sampai memberikan maaf kepada mereka apabila mereka tuh meninggalkan kewajiban. Subuhnya kada bangun dibiarkan aja, bini guring aja, laki sembahyang aja ke masjid, bini kada. Jangan, hati-hati macam itu. Atau dibiarkan aja inya mengambil apa yang bukan milik dia, melakukan yang haram ya. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum, maka panggillah mereka, ajaklah mereka kepada sesuatu yang di dalam sesuatu itu ada keselamatan buat mereka, tanggung jawab. Mana kira-kira nang maolah akhiratnya baik, mana kira-kira yang membahayakan akhiratnya dijauhi. Wa sa'adatuhum fid daril akhirah, dan ajaklah mereka kepada sesuatu yang bisa mengolah mereka bahagia di negeri akhirat. Wa ahsin adabahum, lalu perbaikilah adab mereka. Wala tagrus fi qulubihim hubbud dunya wa syahawatiha, jangan kamu tanamkan di hati-hati mereka tuh kecintaan terhadap dunia dan segala kenikmatannya, segala syahwatnya. Fatakunu bidzalika musian ilaihim, maka sama saja berarti kamu itu telah menzolimi, berbuat jahat kepada mereka. Jangan ditanamkan cinta dunia. Inya penting anak-anak itu atau bini kita itu apabila inya bertukar, jangan melihat kepada merek, tapi melihatlah kepada kualitas. Karena apabila ditukarkan yang bermerek padahal kualitasnya kada baik, lalu inya berbangga-bangga dengan merek itu, lalu tertanamlah dalam hatinya sikap cinta kepada dunia. Itu nang ma'ajari saya Mutawali Sya'rawi Darsidin, ikam nukar jam nang berjuta-juta dengan jam nang harga sejutaan lah ke bawah, samalah fungsinya, sama aja. Kalau kayak itu ajarkan anak-anakmu tuh fungsi, bukan gengsi ya. Mahir nyaman, mahir nyaman, terbiasa nyaman, ketika hidup susah lalu mengeluh. Nah ini juga contoh kenapa di pondok-pondok pesantren tuh makanannya kada tapi nyaman biasanya ya. Iwak karing, ulun makan iwak karing nih puas, pagi itu cuma nasi dengan iwak karing. Kalau nya berduit nukar hintalu itu aja. Kalau nya kada berduit ya iwak karing dengan nasi aja. Karena tengah hari itu nasi dengan sayur dan iwaknya sisa pagi. Kalau kita lambat habisnya sisa, maka makan nasi dengan sayur. Kalau kada berduit, kalau nya berduit disanggup duitan, pintar menyimpan duit, nukar hintalu, nukar mie nih. Tapi bang makannya hintalu mie iya, itu pun kalau berduit. Kalau kada berduit wassalam. Kalau Abu Yasyarwani bekesah sidin makan ampas nyiur. Ampas nyiur itu disangrai, dijadikan lauk ya. Kalau ujar guru ulun sekolah di Martapura bahari masih bahas asrama Martapura Jarsidin, aku bahari pengurus asrama, dikira pengurus asrama OSIS, sekalinya paling kurus di asrama. Apa makanan sidin Jasin bekesah, aku iwak karing tuh tahan 2-3 kali dikuhub tuh di apa namanya, disumap, di apa bahasa Indonesianya, dikukus. Nah, setengah-setengah masak nasi itu ada iwak karing di atasnya, tutup. Apabila sudah masak lalu nasi itu berbau wangi asin iwak karing, makan di sini. Karena siang kayak itu lagi sampai ada 2 kali, lalu baru makan iwak karingnya itu. Apa faidahnya? Pertama dululah, kalau hendak nyaman cari pesantren yang emang bayar SPP-nya mahal. SPP-nya 500-600 cukup mana? Itu listriknya, itu banyunya, itu SPP-nya, kayak apa? Jadi tukarkan seadanya.
tapi itu melatih mental mereka. Biasa makan tuh kada nyaman, dan ulun merasakan dengan santri itu apabila undangan kada perlu diberi duit, undangan tuh senangnya luar biasa, timbul rasa syukur. Jadi makan ayam tuh pokoknya rasanya syukur benar. Kalau kita di rumah nih hidup bebas, makan ayam terus munyak, timbul kufur. Apa ayam terus makanan, timbul kufur. Kada pernah menghargai makan. Tapi kalau ini biasanya susah, tiba-tiba dapat ayam, timbul syukur. Tapi memang ulun merasakan, dan ulun yakin kawan-kawan dan orang nang santri sekarang pasti merasakan, apabila tulah keundangan dapat makan daging, makan ayam, pokoknya wah luar biasa senangnya. Makanya pian berjaga-jaga apabila mau undang santri, undangan ke rumah pian, bermaulid, Isra Mi'raj, pengantenan, siap-siap banyakin nasi, banyakin lauk, inya makannya 2 kali lipat daripada porsi biasa. Iya. Mumpung inya. Ya. Kenapa digitu bikin begitu tuh? Karena memang supaya inya ketika tuha inya bisa bersyukur dengan apapun kondisi hidupnya. Karena kada semuanya kan sugih. Ada yang dulu santri tapi Tuhannya misalnya hidup seadanya, biasa sudah. Kalau inya hidup berduit ketika Tuhan, syukurnya tambah. Aku bahari puas sudah tersiksa jadinya. Jadi makan nikmat-nikmatnya syukur benar. Lalu timbul rasa syukur ketika mengenang-enang masa lalu. Beda dengan orang kada pernah susah hidupnya. Jadi itu diantara filosofinya kenapa anak-anak itu apabila dimasukkan ke pesantren makanannya seadanya. Karena ditanamkan supaya tidak hubud dunia, supaya menumbuhkan rasa syukurnya. Mudah-mudahan kita kalau bersyukur berataan, dan kita mati beriman berataan, dan naik haji kita berataan. Ala hadhihi al-Fatihah. Menerima nikah dari kana udah kana stan.